Perkenalkan, nama saya Erwin Mahendra. Kali ini saya akan membahas tentang proteksi dan security. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang proteksi. Proteksi adalah mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber data. Dalam beberapa sistem, proteksi dilakukan oleh sebuah yang bernama Reference Monitor. Secara sederhana, mekanisme proteksi ini dapat digambarkan dengan konsep domain. Domain sendiri merupakan himpunan yang berisi pasangan objek dan hak akses. Masing-masing pasangan domain berisi sebuah objek dan beberapa akses operasi yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut. Pada sistem komputer, terdapat beberapa objek yang perlu diproteksi, yaitu objek perangkat keras yang terdiri dari pemroses, segmen memori, terminal, disk drive, dan printer, dan objek perangkat lunak yang terdiri dari proses, file, basis data, dan smartphone. Adapun tujuan dari proteksi, yaitu untuk melindungi, memberikan izin, dan mengatur pemakaian sumber data yang ada dalam sistem tersebut, baik sumber data yang maupun data informasi. Yang kedua itu menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Ketiga, menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Domain proteksi. Domain proteksi yaitu melindungi objek-objek pada sistem komputer agar tidak terjadi kerusakan. Setiap domain harus memiliki nama yang unik dan sekumpulan operasi yang dapat dilakukan terhadap domain. Yang kedua itu security. Security adalah keamanan sistem komputer untuk menjamin sumber data tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajer, legalitas, dan politis. Nah, pada keamanan sistem terdapat terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, yaitu external security, yaitu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakaian atau user interface security, yaitu yang berkaitan dengan identifikasi pemakaian sebelum pemakaian diizinkan, mengakses program, dan data yang disimpan. Ketiga, keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak berkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Adapun masalah keamanan yang sering terjadi antara lain kehilangan data atau data loss yang dapat disebabkan karena bencana, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, kesalahan atau kelalaian manusia atau pengguna itu sendiri. Yang kedua itu masalah penyusup. Penyusup terbagi menjadi 2, yaitu penyusup pasif, yaitu yang membaca data dan tak diotoritaskan, dan penyusup aktif, yaitu yang mengubah data yang tak diotoritaskan. Nah, adapun tujuan security antara lain: 1. Integritas data. Misalnya pengguna yang tidak memiliki otoritas untuk mengakses data tidak mungkin dapat mengubah atau memodifikasi data. Yang kedua, kerahasiaan data. Setiap sistem dapat menjamin bahwa data yang telah ditentukan untuk tidak dapat dibaca oleh pengguna lain pada sistem.
data tersebut benar-benar aman dan rahasia. Yang ketiga, ketersediaan akses ke sistem. Tidak ada seorang pun sekalipun dengan akses ke sistem dapat menyebabkan sistem menjadi tidak dapat digunakan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, sekian dari saya.